kompetensi yang berhubungan dengan kewenangan ini itu dia hadir dari jabatan yang diemban. Kenapa saya sedikit ingin tertawa? Karena memang terjadi seperti itu. Indonesia masih di Indonesia memberlakukan seperti itu. Jadi ketika ada jabatan. Halo kawan-kawan, selamat malam, pagi, siang, sore. Ketemu lagi dengan Angin Puting. Malam ini kita akan coba membahas pengertian kata kembali. Malam ini kita akan coba membahas pengertian tentang kompetensi. Yang ada beberapa kawan yang menanyakan kemarin terkait beberapa pengertian tentang kompetensi dalam satu jabatan. Tapi kita akan membahas secara global saja malam ini. Kalau kawan-kawan bisa membuka di internet atau membaca di buku-buku, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mungkin pengertian kompetensi itu akan terkunci di kewenangan atau posisi dalam mengambil keputusan. Artinya ini terkunci di dalam satu struktur ya. Nah, kalau kita lihat pengertian dari sisi akademik, kita bisa mengartikan bahwa kompetensi itu berupa kemampuan, keterampilan, sikap dasar, dan mungkin sistem nilai yang dianut. Tentunya akan dipraktekkan dalam konteks sisi empiristis, kemampuan dia dalam mengerjakan sesuatu. Dengan tambahan, itu ada konsistensi dalam sikap perilaku itu terkait nilai yang diemban. Nah, itu dua pengertian yang dalam dua sudut pandang yang berbeda. Dari dua sudut pandang itu memang kompetensi ini hadir itu dalam dua sisi. Kompetensi itu hadir karena kemampuan dan keterampilan tadi dalam konteks sistem nilai yang sudah ada dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kompetensi itu hadir karena jabatan yang diemban. Artinya bisa saja kompetensi itu hadir karena jabatan. Nah, itu memang terjadi di Indonesia. Jadi kompetensi yang berhubungan dengan kewenangan ini itu dia hadir dari jabatan yang diemban. Kenapa saya sedikit ingin tertawa? Karena memang terjadi seperti itu. Indonesia masih di Indonesia memberlakukan seperti itu. Jadi ketika ada jabatan-jabatan tertentu, itu mutlak dengan kompetensi yang langsung diemban dari jabatannya, karena berdekatan dengan kewenangan yang dimiliki pada jabatan itu. Jadi kawan-kawan jangan sampai salah bahwasanya kompetensi ada yang hadir dari jabatan. Yang kedua adalah kompetensi itu dia hadir dari proses belajar. Dalam era yang sekarang, kompetensi itu akan kita dapat atau fisik dari kompetensi itu berupa sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang tentunya terakreditasi dan tersertifikasi pula si lembaga tersebut. Jadi ada dua sisi ya, bahwa kompetensi itu hadir karena jabatan ataupun hadir karena proses belajar. Nah, ini dikembalikan lagi kepada kawan-kawan seperti apa menilai kompetensi itu. Tapi yang jelas mesti diingat bahwasanya lebih baik kompetensi itu diambil dari proses belajar daripada langsung nempel dengan jabatan. Dalam konteks pelaksanaan nanti akan mungkin banyak kekeliruan ataupun kewenangannya itu akan rusak, korup, karena mungkin ada, mohon maaf, penggelapan dalam kewenangan atau jabatan tersebut, atau abuse of power atau melampaui kewenangan
atau sama sekali kewenangan itu tidak jalan. Jadi itu saja malam ini. Mudah-mudahan bisa kawan-kawan mengerti pengertian dari kompetensi yang kita pahami di Indonesia pada saat ini. Semoga diberikan umur panjang, sehat terus. Selamat malam.